Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan acara desiminasi harapan budaya positif oleh Ibu Sugiarti SPD. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan beberapa rangkaian pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan doa, dilanjut dengan sambutan KSS diwakili oleh Ibu Albar, kemudian terakhir penyampaian desiminasi harapan budaya positif oleh Ibu Sugiarti SPD. Untuk masuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita membacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara yang kedua yaitu penyanyian lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yulia Wardani. Marilah dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk acara yang ketiga yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Alhamdulillah. Kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama-sama semoga di acara pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami di pagi ini rahmat dan hidayah-Mu. Semoga acara pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan barokah dan rahmat-Mu. Amin amin ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Agil Ismail di SPB. Kepada Nanti persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 01 Banjardewa dan yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN 01 Banjardewa beserta tenaga pendidik dan kependidikannya. Wabil khusus untuk Bu Tati Sugiarti SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam serta selawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, di sini saya mewakili Kepala SDN 01 Banjardewa karena beliau pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan ini berhubung ada kegiatan kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu sebagai guru senior saya diamanahkan untuk mewakili beliau di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Bu Tati Sugiarti SPDI. Sebagai calon guru penggerak untuk sosialisasikan apa itu budaya penerapan positif. Oleh karena itu, berharap agar Bapak dan Ibu guru dapat bekerja sama dengan baik mengikuti acara ini sampai selesai, sehingga dapat memahami apa itu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Sugiarti SPDI. Kiranya itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya dan untuk Bu Tati selamat, sehat selalu, terus dimudahkan dan dilancarkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak tahun 2024 ini. Semoga ilmu-ilmu yang diperoleh dapat ditukarkan dan bermanfaat bagi sekolah kita tercinta. Sekian dari saya, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar acara yang kelima yaitu penyampaian diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Tati Sugiarti SPDI. Kepada Nanti persilakan. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak dan Ibu guru untuk kegiatan hari ini, diseminasi penerapan budaya positif. Bagian dari tugas calon guru penggerak di modul 1.4 ini, saya harus mensosialisasikan apa itu budaya positif. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu suatu program guru penggerak di mana ada hal-hal
meliputi budaya positif itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Apa itu semua? Budaya positif meliputi hal-hal ini dan apa saja isi dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kita masuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajaran diferensiasi itu apa? Yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi karakteristik siswa kita kan berbeda-beda. Ada yang seperti biasa mau mandiri, memang ada yang harus dilayani, harus diberi semangat, motivasi, ada yang manja, ada yang cengeng, tapi itu semua adalah anak-anak kita semua. Oleh karena itu kita harus memberikan fasilitas kepada mereka semua sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kita. Lanjut. Perubahan paradigma. Coba ibu-ibu kita semua belajar untuk memberikan setiap orang mau sesuai dengan keyakinannya atau tidak. Apabila anak ini dari internalnya keseimbangan sendiri dan dari eksternal itu, apabila diberikan sesuatu hal mengenai keyakinan mereka mau menjadi hal yang baik atau tidak, yaitu kita coba saja dengan praktek kita sendiri. Misalnya kita punya sesuatu nih, kita genggam dan genggam nih kepala tangan kita. Coba kalian kalau diminta oleh orang lain, apabila yang Anda pegang genggam ini ada hal yang sangat berharga, kira-kira bagaimana pendapat panjenengan semua? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini di tangan saya ini sesuatu yang sangat berharga nih. Mau diminta ini dari luar, kekuatan eksternal ya, itu bagaimana? Misalnya nih, dipaksa untuk dikeluarkan, buka, bagaimana ini? Oh, kita perhatikan. Terima kasih Pak Slamet. Ya, sesuatu hal itu harus kita perhatikan, apalagi kita harus punya keyakinan yang kuat. Semua itu tergantung pada individu. Jadi mau menjadi baik atau tidak, kita langsung beranggapan pada diri sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke perubahan stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Dari tadi uraian yang mengatakan apabila ada orang lain untuk mengontrol kita, bagaimana? Nah, di sini stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan ya, tapi kita itu harus menjadi bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, misalnya tadi anak-anak ternyata misalnya coret-coret di meja ya, itu mungkin pandangan kita kan ini ya seperti ini ya, anak kok seperti ini, padahal semua mempunyai tujuan, termasuk
siswa kita apabila melakukan kesalahan. Kenapa kok jotos temannya? Kenapa kok bertengkar dengan temannya? Kita harus bisa memahami dunia orang lain. Nah, stimulus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini teori kontrol dan stimulus respon. Lalu apa? Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, inilah teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujud dan gagal, tapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang, tapi di teori kontrol model berpikir menang. Kemudian lagi selanjutnya budaya positif. Apa yang melatar belakangi suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Karena dengan suasana yang positif dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau inteleknya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Begini Bapak Ibu, budaya positif agar kita bisa menciptakan suasana yang aman. Di sini aman, anak-anak tidak merasa terganggu, juga nyaman. Di samping aman, nyaman, kita memberikan perlindungan kepada mereka agar bisa belajar dengan baik, dan kita berpihak kepada siswa. Itulah budaya positif di sini untuk mendukung menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Di sini nanti kita akan terangkan lagi di slide berikutnya. Apa itu budaya positif, Bapak dan Ibu? Nah, di situ diterangkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh, dan bertanggung jawab. Nih, selanjutnya ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya, biasanya kalau muridnya terlambat, dasar kamu ya sudah terlambat misalnya. Nah, di sini kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Dalam penerapannya murid diajarkan untuk memahami. Jadi ada kesadaran sendiri. Nanti di sini akan ada penjelasan-penjelasan lain. Apa tujuan disiplin positif? Menumbuhkan kesadaran serta memperdayai murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Lanjut, disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif melahirkan nilai-nilai kebijakan. Dalam hal ini kita mengenal nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada 5 yang kita kenal, yang sudah kita sosialisasikan juga kepada siswa, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini kebijakan yang dilahirkan dari disiplin positif. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu coba perhatikan, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya, saya berangkat pagi nih, tapi untuk mendapat ujian, mendapatkan penghargaan dari kalian atau di kepala sekolah. Ini kan berarti tidak kesadaran diri ya, bukan melainkan tapi takut karena ingin dapat ujian. Ada juga siswa, saya terlambat karena saya tidak mau terlambat karena nanti di guru mau
lagi. Dan di sini Bapak dan Ibu, budaya positif bisa kita lakukan diawali dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sesuai dengan apa yang disebut dari Diana Kosen, The Position of Control, diambil dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ini gambarnya Ibu Amber ini. Nah, coba kita perhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit. Ini hukuman yang biasanya ya. Ini akan mengenang sampai besok. Anak-anak gede, ketika saya kecil pernah disabut di punggungnya pun masih ingat. Anak membenci kedisiplinan. Ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kita bahas satu-satu. Tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan salah satunya, tapi di konsekuen sesuatu harus terjadi. Ini misalnya ngomong di depan teman-temannya, kamu goblok. Nah, itu kadang-kadang ada anak yang merasa sakit ya. Tapi kalau misalnya tidak mengerjakan PR misalnya, atau tidak bisa menjawab soal, nah di sini karena dia tidak bisa menjawab soal kan sesuatu terjadi. Bagaimana kita membimbing anak-anak siswa kita biar bisa mau sadar diri, mau belajar lagi. Lalu membuat anak sakit hati untuk jangka waktu lama, contohnya mukul, ya itu hukuman. Kemudian apa konsekuensinya? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh misalnya terlambat jam pelajaran. Apa perjanjian dengan keyakinan kelas yang pernah disepakati bersama? Tadi ada keyakinan kelas, tutup dulu. Tapi anak itu melanggar, padahal sudah membuat kesepakatan bersama. Anak membenci kedisiplinan, lalu tapi dibuat menjadi konsekuen. Anak menghargai disiplin. Tadi paksaan, apakahnya stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi berikutnya, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini apa saja tindakan guru? Contoh, mencatat 100 kali. Coba saya mau tanya pada panjenengan, mencatat 100 kali. Kamu saya uti. Setelah itu ya. Pernah nggak mendengar atau pernah semoga tidak ya? Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat karena saya akan terlambat lagi karena terlambat. Ini bentuk seperti apa Bapak Ibu? Ini suatu hukuman. Lalu apalagi murid diminta untuk push up, itu juga suatu hukuman. Ini berarti panjenengan kalau melakukan hal seperti ini termasuk memberikan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, mengganti kertas yang dicoret-coret oleh siswa. Misalnya salah satu siswa bertengkar, coret-coret, tapi panjenengan ya sudah. Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Mengganti, berarti itu ada sebuah konsekuen. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol. Biasanya siswa tanpa tidak sengaja menyenggol air sampai mejanya basah. Tapi anak itu dengan sadar diri membersihkan, itu sudah konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, ini juga suatu hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa kok konsekuen? Karena ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Disinilah kemarin
di kelas 6, kelas 4 itu kami memberikan sebuah keyakinan kelas, yaitu bentuk kesepakatan. Apa sih yang kalian ingat, suasana kelas apa yang diharapkan kalian semua? Anak-anak menjawab dengan antusias. Ini akan saya bukakan dulu sebelah. Nah, di sini kemarin ini, nah ini kemarin ya, nanti biar bukannya sama sana. Nah, di sini saya membagikan anak-anak biar menulis apa yang kalian harapkan di kelas kalian. Contoh, menghargai teman, membuang sampah, ada pertanyaan sekali semuanya. Anak di sini banyak sekali. Oh, tadi ada yang dibacakan. Yang sudah silakan tulis. Ya, nanti tidak saja sudah. Nanti Anda yang berani maju, coba sini. Siapa yang sudah maju nanti? Ayo yang sudah sini maju lagi. Ini salah satu kesepakatan dari anak. Yang keras. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Ini menghormati. Masuk dalam menghargai dan menghormati. Ya Pak. Suasananya nyaman ini. Minta kipasannya nyala. Ini adalah salah satu contoh kemarin keyakinan kelas yang dibuat di salah satu kelas sekolah dasar kita SD Sastra Bajadowo di kelas 6. Oke, next saya tunjukkan. Nah, ini kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Inilah sampel-sampelnya. Lanjut. Membentukkan keyakinan sekolah atau kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ini ya. Jadi lebih rinci, anak-anak biar tahu apa sih keinginan anak-anak di kelasnya, yang diharapkan anak-anak itu apa, suasananya seperti apa, bagaimana semuanya itu nanti apa. Kenapa dibuat kesepakatan kelas? Anak-anak biar nanti timbul motivasi internal, tidak selalu harus dari eksternal, dan itu membuat kita tidak menjadi memberikan hukuman, tapi mereka akan sadar konsekuensi yang telah mereka buat kalau mereka melanggar. Nah, ini hasil dari kesepakatan kelas yang kita bikin. Menjaga kedisiplinan, mematuhi aturan. Ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh siswa kemarin. Dan ini kalau jika anak-anak melanggar, mereka sendiri yang konsekuensi. Sadar diri, karena Bapak sudah saya setuju kan kalian dengan aturan kesepakatan yang dibuat? Setuju. Nah, jika kalian melanggar bagaimana? Siap. Nah, gitu. Jadi nanti diharapkan kesepakatan ini bisa memberikan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sekarang, kenapa anak-anak selalu ada yang begini yang begitu? Karena kadang-kadang semua manusia tidak maksudnya apa? Semua kebutuhan manusia itu kadang-kala ada yang tidak terpenuhi dari salah satunya. Kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kadang-kadang anak ada yang caper, usil, karena mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satunya kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang dari keluarga. Dia mencari perhatian di sekolah dengan tadi ya bikin temannya nangis atau apa.
Lanjut. Selain itu budaya ini juga masuk ini hal-hal yang termasuk dalam budaya positif. Bapak dan Ibu, di samping itu kaitan budaya positif juga ada 5 posisi kontrol guru, di antaranya seperti ini. Kita nanti Bapak dan Ibu saya akan minta untuk mengisi di sini panjenengan selama menjadi guru masuk kemana ini yang sudah dipraktekkan di kelas panjenengan, apakah jenengan semuanya itu sebagai penghukum, yaitu apa sih? Seorang penghukum bisa menggunakan minuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid ini ya. Contohnya patuhi aturan saya atau awas ya, ini contoh salah satunya. Kemudian 5 kontrol sebagai guru, membuat merasa bersalah. Aduh, yoga, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kalau kata-kata ini keluar dari mulut kita, dari bibir kita sebagai guru, ini murid akan menjadi apa? Orang yang pasti bersalah ya, karena sudah membuat kecewa. Kemudian lagi posisi kontrol berikutnya sebagai teman. Di sini bagus, tapi anak-anak mohon maaf kadang-kadang tidak ada jarak ya, karena ini tidak menyarankan atau apa, cuma posisi ini bisa juga membuat negatif untuk guru dan ada positifnya anak dekat. Contohnya, ayolah bantulah demi Bapak. Nah, posisi berikutnya adalah sebagai monitor atau memantau. Nah, Bapak dan Ibu, di sini sebagai pemantau itu apa? Mengawasi, bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengawasi siswa dengan mengandalkan perhitungan ya dan sebagainya, tapi mana-mana tadi apa yang pernah panjenengan kerjakan dan lakukan di sebagai seorang guru di sekolah kalian semua, coba nanti tolong diisi di kertas yang akan saya bagi. Apa sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai monitor atau pemantau. Tak bagikan, silakan isi saja. Nanti tak tayangkan lagi. Nanti setelah selesai silakan ditempel di kertas depan itu. Monggo. Silakan. Tak tuliskan aja di sini. Ini sih. Ya. Tak tuliskan kanva 5 posisi kontrol. Derajat keberhasilan.
silakan. Yang pernah panjenengan praktekkan sama murid-murid. Lebih dari satu. Boleh lebih dari satu, boleh. Bebas. Ya nanti. Nih. Kamu kan pemukul terus buat kalau yang nanti masyarakat sama-sama pada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah seperti ini penjelasannya. Ini posisi teman. Sudah? Makasih. Enggak harus kayak apa ya? Tidak apa-apa. Karena ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Silakan kalau yang sudah taruh di depan. Poinnya mana tadi yang 5 itu? Ya, poinnya yang 5. Ditempel aja ke sini, Pak Arjo. Apa Pak Ini seluruh lingkungan. Awas sudah. Nanti dulu Pak akan berjalan. Sampai Pak kerja. Itu langsung. Silakan ditulis ditempelkan di sini. Boleh satu, boleh dua, boleh. Ya, silakan. Ya, gimana? Oke. Terus kabeh. Ya nggak apa-apa harus sudah semua. Cerah. Oke. Nanti wis jadi fasilitator. Memantau. Bawain apa bawain? Teman. Kita sukanya berteman. Besti. Yang penting buat kesini aja dulu itu yuk kita bisa. Itu ya. Dia bilang kan yang cerok. Ya iya, tapi nggak boleh kan. Kita sebagai teman aja ya. Besti. I love you, Besti. Oke, tepuk tangan. Terima kasih tepuk tangannya untuk kita semua. Iya. Oh, ada yang jatuh. Iya. Tempelnya kurang kencang itu. Iya, ini harus penuh dengan perasaan. Oh iya. Itu perasaannya galau. Oh ini ada yang terbalik tulisnya. Oh itu semuanya terbalik-balik ini. Iya. Itu Pak Jo, Bu, semuanya terbalik-terbalik. Ya. Oke. Di sini yang pernah panjenengan Kerjakan yaitu rata-rata sebagai teman. Ini ya, sebagai teman. Tak tulis saja angkat-angkat ya. Guru sebagai teman, rata-rata sebagai teman. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau menjelaskan? Tolong siapa yang mau menjelaskan kenapa panjenengan rata-rata memilih menjadi teman? Ayo. Silakan. Yang belum masih Ini kenapa panjenengan rata-rata memilih menjadi ya. Tolong silakan. memberikan penjelasan rata-rata memilih menjadi teman. Oh ya, silakan. Silakan Pak Warnoji. Ya. Terima kasih. Ya, saya
dalam menerima ilmu. Jadi kita transfer itu lebih mudah karena kita dianggap murid kita itu sebagai teman sejawat, tidak ada pembatasan, tidak ada sebagainya. Ya, tepuk tangannya. Terima kasih untuk Bapak Wakil. Ya, Bapak dan Ibu guru, semuanya itu ada negatif dan positifnya. Guru menggunakan posisi sebagai teman agar apa? Panjenengan semua menggunakan hubungan ini dengan baik, dengan humor, mempengaruhi mereka dan berkata yang sangat dekat. Contohnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Maksudnya di sini tanpa kita sadari kalimat itu seakan-akan kita berikan contoh sifat yang tidak ikhlas ya. Padahal ini kan kita sebagai teman nih, dekat ini, omongannya enak lah. Nah, satu sisi hal negatifnya apa? Dari posisi teman, bila saat guru tersebut tidak membantu, maka semua murid kadang-kadang akan kecewa ya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya kayak gitu, dan ini tidak ada batasan. Oleh karena itu, apa sih posisi kontrol yang tepat untuk kita sebagai seorang guru? Disinilah saya akan memberikan penjelasan tentang posisi manajer. Kenapa posisi manajer itu? Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apakah kamu lihat seperti tadi kaitannya dengan kesepakatan kelas? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan di sini nanti akan timbul kesadaran sendiri. Siswa juga menghargai guru, guru juga bisa memahami siswa dengan baik. Tugas guru yaitu tadi sebagai manajer mengatur perilaku seseorang. Kita mendidik murid untuk dapat mengatur dirinya sebagai manajer, mengembalikan murid tersebut dengan lebih baik dan kuat. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sebelum ke segitiga restitusi, kita stretching dulu. Ayo, kita semuanya berdiri. Kita bergoyang-goyang dulu. Silakan berdiri semuanya, Bapak dan Ibu guru. Kita lakukan stretching. Serius? Serius nggak simpel ini? Iya, di sela-sela aja boleh. Aku percaya hidup itu penuh beban, tapi semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel lain 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel lain di bawah
kasih. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Ya, ini restitusi. Inilah yang harus kita selesaikan dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolahan kaitannya dengan membimbing siswa. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen 2004. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan di sini. Jadi dalam membina siswa, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Kita cari solusinya dengan tahapan-tahapan. Bapak dan Ibu pernah melakukan tahapan sampai mana? Coba kita perhatikan. Menstabilkan identitas. Ini contoh-contohnya. Ini menstabilkan identitas karena ada siswa kita pernah Mbak Sekti coret-coret. Nah, ketika di pelajaran Mbak Sekti itu coret-coret, kemudian kita panggil Mbak Sekti itu. Apa yang kamu lakukan tadi ketika jam pelajaran? Yaitu mencoret-coret meja. Nah, tapi ketika kita ke panggil Mbak Sekti, kita tanyakan, ternyata Mbak Sekti ada alasannya. Kamu tahu ada alasannya Mbak Sekti? Kalau ya saya sudah coret-coret, tapi sebelum saya mencoret-coret sudah ada coretannya Bu. Nah, kita juga karena guru kelas atau guru mapel yang biasa masuk kelasnya banyak yang coret-coretan tiket. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru menstabilkan identitas? Nah, tulisan yang biru ini harus mengatakan begitu. Baiklah, Bu Guru di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bu Guru di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bu Guru yakin kamu melakukan itu ada alasannya. Jadi tidak mencari siapa yang salah atau menghukumnya. Nah, setelah menstabilkan ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh-contohnya lagi. Kemudian restitusi berikutnya, ya tadi yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah penyelesaian segitiga restitusi. Ini kasus yang pertama tadi, anak-anak mencoret. Ini kasus yang kedua, contoh saya membuat contoh 2 kasus saja, mencoret di meja dan melihat anak yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi menggunakan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, inilah apa-apa yang pernah saya lakukan, yaitu pembiasaan budaya positif dengan pembiasaan antri, pembiasaan akhlak mulia, bersalaman, berbaris sebelum masuk pelajaran, masuk kelas, lalu penanaman sikap religius, membaca doa, dan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Juga anak-anak semuanya senang ketika kita ada dalam kelas, suasana berpihak kepada siswa. Ini tadi contoh-contoh keyakinan, dan inilah dokumentasi penyelesaian segitiga restitusi. Ada di kasus 1 dan kasus 2. Alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik. Saya berharap desiminasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak dan Ibu Guru, nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing, bisa mensosialisasikan juga kepada siswa dapat menceritakan kepada orang tuanya di rumah tentang
Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita tadi lakukan bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Nah, saya akan memberikan lagi sebuah kalimat pemantik dari tadi yang sudah panjenengan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Apa sih budaya positif itu? Nah, silakan panjenengan mengisi lagi di sini. Nanti langsung di sini aja ya, ini jangan terbalik. Yang ini nanti di atas, nanti dia ditulis. Apa budaya positif menurut panjenengan? Kebiasaan. Ya, silakan. Ini tidak usah khawatir, ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, kita belajar bersama-sama. Silakan yang sudah selesai, silakan ditempelkan di sini. biasanya apa? Biasanya dilakukan didik. Silakan apa? Membentuk karakter. Apa yang dimaksud budaya positif menurut Bapak dan Ibu guru semuanya? Apa yang dimaksud dengan Budaya positif menurut Bapak dan Ibu guru. berpikir kritis dan bertanggung jawab. Contoh. Maksudnya dimaksud dan contoh saja dan kasus. Asal di mana? Sama ya sama aku. Iya sama.
Oke, pembiasaan budaya positif di sekolah dari Dewan Guru SD 01 Banjardo. Sebelum masuk kelas berbaris dan salaman pada guru. Setuju ya Bu? Pembiasaan membaca dan sholat berjamaah. Ya, setuju Bapak Ibu? Berbaris sebelum masuk kelas ini sama berarti bisa dikelompokkan di sini. Benar. Ya, salaman dengan guru. Maksudnya ini pembiasaan iya kan? Pembiasaan yang dilakukan untuk membentuk karakter siswa yang kreatif, positif, berpikir kritis, bertanggung jawab. Sebelum masuk kelas berbaris bersama guru ya sama ini. Lalu kemudian membaca husna, membentuk karakter siswa. Pembiasaan positif berikutnya yang sering kita kerjakan yaitu pembiasaan positif sehari-hari yang harus kita kerjakan. Tadi salaman dengan guru. Terima kasih tepuk tangannya untuk semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Tadi panjenengan alhamdulillah sudah memahami budaya positif yang harus kita terapkan bersama-sama. Kita berkolaborasi, berbagi pengalaman baik untuk kebaikan sekolah kita, untuk siswa-siswa kita, yaitu siswa-siswi SD 01 Banjardo. Sekali lagi alhamdulillah panjenengan semua Bapak dan Ibu guru bisa memahami budaya positif yang harus kita terapkan sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya Bapak dan Ibu semuanya. Semoga amal baik Bapak dan Ibu guru Allah yang membalas dengan beribu-ribu kebaikan. Sekali lagi